Ada pertanyaan dari seorang jamaahnya Buya Yahya ya, ini di channel Bahja TV yang sangat menggelikan. Entah pertanyaan itu memang betul-betul murni dari pertanyaan seseorang ya, murni. Kalau ini murni itu menunjukkan keluguan seseorang ya, atau memang pertanyaan ini memang sengaja direkayasa ya untuk membentuk sebuah opini, untuk menframing ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyadarkan orang benci terhadap para habaib? Bagaimana cara menyadarkan orang benci terhadap para habaib? Ini yang dimaksud siapa? Orang yang benci kepada habaib itu siapa? Ya, kalau kita tahu selama ini yang dianggap orang yang membenci habaib, yaitu adalah kalau yang dimaksud adalah seperti Kiai Imad dan kawan-kawan orang yang membahas nasab. Terus Anda bisa berpikir, kira-kira orang yang membahas nasab itu bencinya di mana? Orang yang membahas nasab para habaib yang tujuannya itu ingin memurnikan nama baginda Nabi dari orang-orang yang mengaku sebagai duriah Nabi, cucu Nabi, tapi akhlaknya rusak, tidak mencerminkan akhlak baginda Nabi. Ini kan orang-orang dengan tujuan mulia. Kok bisa dianggap orang yang membenci? Orang yang membenci habaib, bagaimana mungkin orang hanya sekedar membahas nasab sementara membahas nasab itu tujuannya ingin memurnikan nama baginda Nabi, ingin memurnikan duriah Nabi yang asli agar tidak tercemari, tidak terkotori oleh orang-orang yang mengaku. Kok bisa dianggap? Nah, ini kan yang aneh ya. Mungkin pertanyaan ini bisa dikatakan sebuah rekayasa untuk membuat framing, untuk membuat menyudutkan orang-orang yang bahas nasab Kiai Imad dan kawan-kawan ya. Dan itu bisa kita lihat bagaimana statement Buya Yahya selama ini terhadap orang-orang yang membahas nasab. Kita dengar dulu pertanyaan dari jamaahnya Buya Yahya itu di channel Bahja TV, dan kita juga dengarkan sekilas sedikit dari jawaban dari Buya Yahya. Nanti setelah itu kita tanggapi bersama pernyataan Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya, bagaimana cara menyikapi orang tua yang masuk ke dalam suatu organisasi keagamaan tapi malah menjadi pembenci habaib dan ulama yang mendukung habaib? Bilangnya habaib itu nggak benar, palsu, kerjanya cuma dawir nyari uang, terus sesat. Terus malah mengatakan bahwa ziarah kubur itu nyembah kuburan. Kalau maulid bilangnya nyembah nabi. Ternyata di sosial medianya juga banyak konten-konten fitnah dan ujaran kebencian terhadap habaib. Kami seluruh anggota keluarga sudah berusaha untuk mengingatkan dan memberi paham, tapi menolak dan malah marah-marah juga menyalahkan kami. Dan sempat juga adik kami ingin dimasukkan ke suatu pondok yang dipimpin oleh habaib, tapi dilarang, bilangnya pondokannya gak benar soalnya dipimpin Habib, dan malah mau dimasukin ke pondok yang akidahnya gak benar. Bagaimana Buya solusi dan nasihatnya? Jika ingin berguru, itu sangat jelas. Hati nuranimu yang sangat halus itu akan tahu bahasanya ini nggak benar ini. Orang mengajarkan kebencian, mengajarkan caci maki. Jangankan mencaci maki tokoh-tokoh, mencaci maki orang biasa saja sudah nggak elok, tidak indah. Makanya akhirnya menjadi sebuah budaya nanti, sehingga yang bersama rombongan itu terus kehidupannya setiap hari mencaci maki dan terus berkembang caci maki dan olok-olokan. Anda harus cerdas dimanapun berada. Anda punya hati yang sangat mudah terpengaruh oleh yang kita dengar. Apalagi yang kita dengar atas nama seorang guru dan pembimbing. Kalau ternyata dia mengajarkan kebencian, permusuhan, kita akan diam-diam membenci tanpa kita rasa. Maka bergaulah dengan orang yang benar, yang menumbuhkan cinta, menanamkan kecintaan umat Nabi Muhammad. Nah, ini yang harus kita waspadai. Sehingga sangat mudah Anda berguru dengan siapa. Kalau orang mengajarkan kebencian, menanamkan kebencian, bagaimana kita akan berguru dengan orang semacam itu? Kita harus milih dong. Anda tuh bisa milih. Kecuali kita sudah ditunggangi hawa nafsu, ada kepentingan yang lain, ada dendam yang lama dengan seseorang, dengan kelompok tertentu, maka kita menjadi ikut-ikutan. Ini urusan dengan Allah. Allah Maha Kasih. Maka kami ingatkan semuanya yang belajar dengan kami dan sebagainya. Sudahlah, kalau suatu ketika kami mengajarkan kebencian, tinggalkan. Karena Anda akan terpengaruh. Berarti saya sudah keluar dari jalur kebenaran. Kebencian tidak boleh kita ajarkan. Yang Anda mengajarkan cinta, keindahan, kebersamaan. Bukan mencaci dan mengolok. Sebetulnya hati kecil Anda itu sudah ngerti. Itu yang harus Anda ikuti. Itu nggak benar. Sepintas saja Anda nggak nyaman. Kok Ustadz begitu sih? Kok segitunya amat? Kalau ada tuduhan kepada sekelompok, misalnya tadi menyebut habaib, dawir, dan sebagainya. Apakah semuanya? Itu kan oknum 1-2. Dan itu juga tidak diizinkan oleh
oleh agama. Yang kita ikuti adalah tentu yang benar, yang baik. Jadi jangan kalau ingin mencaci sebuah kelompok itu hanya karena 1-2 orang. Itu namanya kita sudah hawa nafsu, gara-gara saya musuhan dengan polisi, gara-gara pencuri polisi satu langsung polisi pencuri semuanya. Saya tidak adil dong. Hanya kami ingatkan, jangan biasa bergabung dengan siapapun yang menanamkan kebencian. Yang rusak hati Anda, sehingga Anda terlatih menjadi pembenci. Lihat, yang Anda jadikan musuh siapa nanti? Keluarga pun mudah kita bermusuhan, rebutan waris di dalamnya. Ya, kalau kita dengar sendiri dari pertanyaan ya, dari isi pertanyaan orang yang bertanya, timbulkan kecurigaannya. Kayaknya pertanyaan ini sengaja memang dibuat ya, sengaja dibuat, direkayasa untuk membentuk sebuah opini bahwa orang yang membahas nasab para habaib ini, orang yang meragukan nasab para habaib sambung ke baginda Nabi, itu dianggap sebagai membenci. Dan orang yang membenci itu patut untuk disadarkan. Dan kemudian yang menarik lagi dari jawaban dari Buya Yahya ini ya, dari jawabannya itu sedang menggiring opini bahwa orang-orang yang membahas nasab, dari situ langsung dijustis oleh beliau Buya Yahya, dijustis langsung dituduh sebagai pembenci durian Nabi, pembenci cucu Nabi. Inilah yang sangat kita sayangkan. Sampai dengan saat ini, sampai dengan sekarang, orang seperti Buya Yahya ternyata masih belum move on, ternyata masih belum memahami, ternyata masih belum peka, belum melihat realita. Sebenarnya ada apa dengan pembahasan nasab ini? Sebenarnya ada apa tujuan orang-orang yang membahas nasab para habaib ini? Untuk apa? Kalau seandainya ya beliau Buya Yahya itu peka, mau melihat realita, orang-orang yang membahas nasab itu berada di jalur benar, apakah mereka itu memang sengaja membuat masyarakat resah, apa mereka itu sengaja membuat gaduh, membuat fitnah dan sebagainya. Kalau memang tujuannya seperti itu, seharusnya Buya Yahya harus melihat siapa orang yang sedang membahas nasab itu dan bagaimana tanggapan dengan para kiai-kiai menanggapi dengan adanya polemik nasab ini. Seharusnya Buya Yahya ini harus melihat realita. Bagaimana tanggapan para kiai-kiai, para buya-buya ya? Apakah mereka menolak semua? Apakah mereka mencemooh semua? Padahal faktanya yang terlihat banyak kiai-kiai seperti Kiai Said Akil Siraj yang tentu kita semua sudah tidak asing lagi dengan beliau. Beliau adalah mantan ketua PBNU, kiai yang kita kenal dan kita anggap sebagai guru bangsa di negeri ini. Beliau adalah Kiai Said Akil Siraj yang ilmunya itu begitu luas, seorang ulama yang alim. Tapi bagaimana pandangan beliau mengenai adanya pembahasan nasab ini? Apakah beliau menuduh, menjustis, menganggap Kiai Imad dan kawan-kawan itu sebagai pembenci? Tidak. Kiai Said justru menunjukkan dukungannya kepada orang yang membahas nasab para habaib ini. Bahkan beliau dalam statement-statementnya memperkuat dengan orang-orang yang membahas nasab dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama besar yang dari Yaman. Itu sebenarnya sudah mengisyaratkan bahwa memang para Ba'alawi ini bukanlah orang-orang yang punya prestasi, orang-orang yang punya kualitas. Jadi ini sebenarnya sudah menunjukkan isyarat kalau Ba'alawi ini juga ini sangat meragukan kalau seandainya dianggap sebagai cucu Nabi, sebagai durian Nabi. Bagaimana mungkin orang yang tidak punya prestasi, orang yang tidak punya kualitas bisa dianggap sebagai cucu Nabi? Bukankah kita mengenal baginda Nabi adalah orang yang cerdas dan yang sudah kita kenal, orang-orang yang betul-betul dianggap sebagai cucu Nabi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sudah kita kenal beliau adalah seorang yang alim. Ada banyak sekali orang-orang yang alim yang sudah jelas beliau itu adalah durian Nabi, cucu Nabi. Tapi cobalah lihat fakta tentang realita bagaimana orang-orang seperti para Habib-Habib Ba'alawi ini. Nah, seandainya Buya Yahya melihat realitas semacam ini, tentu beliau tidak akan langsung menjudge, menuduh orang yang membahas nasab itu sebagai orang yang membenci. Sehingga kata-katanya tidak ngelantur seperti itu. Kalau kita dengar pernyataan Buya Yahya tadi itu kan ngelantur sekali. Dari awal kan sudah salah. Karena sudah salah akhirnya
ke belakangnya ya terus ngelantur seperti itu. Nah, karena memang dari awal sudah menuduh, menganggap orang yang membahas nasab ini adalah orang-orang yang layak untuk disadarkan, adalah orang-orang yang benci durian Nabi. Inilah begitu menunjukkan, begitu piciknya, begitu pendeknya pandangan Buya Yahya tentang orang-orang yang sedang membahas nasab para Ba'alawi ini, para Habib-Habib ini. Entah mungkin karena Buya Yahya ini sudah terlanjur tertutupi, pemikiran beliau, tertutupi beliau itu dengan kefanatik butaannya kepada para Ba'alawi. Jadi apapun komentar yang negatif tentang Ba'alawi, seakan-akan mereka itu adalah orang yang salah. Ini kan salah besar. Setiap orang yang menuduh, menganggap Ba'alawi atau meragukan nasabnya itu dianggap membenci. Nah, ini sangat salah besar sekali karena para habaib ini sudah jelas bagi orang-orang yang membahas nasab para habaib itu menganggap para habaib ini itu bukan cucu Nabi. Dan apa yang dilakukan orang-orang yang membahas nasab itu bukan sedang membenci, cuma membahas nasab. Cuma membahas nasab. Ya, sekali lagi cuma membahas nasab. Coba kalian gali, coba kalian yang masih suudon, coba kalian yang masih berburuk sangka dengan orang-orang yang membahas nasab. Di mana kebencian mereka? Apakah kemudian menganggap para habib-habib yang berlaku dawir, orang-orang yang melakukan dawir dan sebagainya? Kalau memang di situ ada kata-kata benci orang yang dawir, tapi yang dibenci itu kan orang yang dawir. Bukan atas nama sebagai cucu Nabi, tapi dawirnya, tapi kelakuannya. Habib yang melakukan kemaksiatan, dan Buya juga memaklumi bahwa mereka memang tidak maksum, bisa saja melakukan salah. Dan orang yang menganggap mereka itu mencemooh orang yang melakukan kesalahan itu, cemoohnya itu adalah dari perilakunya, dari kelakuannya, bukan dari dirinya sebagai seseorang yang dianggap habaib, yang dianggap cucu Nabi, bukan. Nah, inilah yang harus dipahami oleh seorang Buya Yahya, bahwa orang yang membahas nasab atau orang yang saat ini ya bisa dikatakan dengan tanda petik mengolok-olok kaum Ba'alawi dengan apa tindakan-tindakan dawirnya, dengan tindakan-tindakan yang negatif. Jadi yang diolok-olok itu tindakannya, bukan mengolok-olok orang secara datnya, ya, secara fisiknya. Yang diolok-olok itu tindakannya. Ketika kita mencemooh tindakan buruk, ini justru dianjurkan. Yang kita benci adalah tindakan buruknya, bukan orangnya. Kalau kita melihat teman berbuat kejelekan, tentu kita selalu dianjurkan untuk kita membenci perbuatan seperti itu. Jadi tolong dipahami ya oleh Buya Yahya, yang dibenci itu adalah perbuatannya, kelakuan-kelakuannya, sifat-sifatnya para Ba'alawi ini yang mengaku-ngaku masih ingin diakui. Ketika seseorang ya dia itu cucu Nabi atau bukan, Anda bisa meresapi. Kalau Anda ingin berbicara dengan rasa, dengan hati, wahai Buya Yahya, kalau Anda ingin berbicara dengan perasaan, dengan hati, cobalah rasakan. Ketika ada dari Ba'alawi, ya banyak, ya saya katakan ini banyak dari oknum Ba'alawi yang ingin diakui sebagai nasabnya, dan kemudian atau bisa dikatakan kebanyakan dari mereka itu tidak terima ketika nasabnya itu dibahas. Cobalah rasakan. Cobalah rasakan dengan hati nurani. Kira-kira orang semacam itu cuma dibahas nasabnya, cuma dianggap tidak sambung kepada baginda Nabi, kok sampai marah-marah seperti itu. Padahal orang yang membahas nasab mereka, yang melakukan nasab mereka, tujuannya adalah ingin memurnikan nama baginda Nabi. Coba Buya Yahya ini resapi, coba Buya Yahya ini tolong direnungkan. Tapi ketika dikritik tentang kesalahannya, ketika dikritik, ketika ditunjukkan, oh nasabmu ini meragukan, itu seharusnya berterima kasih. Karena akan membuat dirinya itu bisa berintrospeksi diri, bisa berbenah diri, melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan ini bisa dibandingkan dengan kelakuan Buya Yahya yang melihat fakta, realitas semacam itu, justru tidak pernah mengkritik, tapi justru membela, mendukung mereka. Sebenarnya yang seharusnya, yang perlu disadarkan adalah Anda yang ternyata sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini belum memahami siapa orang-orang yang
sedang membahas nasab para Habib-Habib Pahlawi. Ya, ini untuk simpelnya saja bagi Buya Yahya, ya. Untuk simpelnya saja. Kalau seandainya orang-orang yang membahas nasab para Habib ini berada dalam jalur yang salah, berada di jalur yang sesat, masuk dalam kesalahan besar, lihatlah, pasti tidak akan ada tokoh yang membela mereka. Tokoh-tokoh yang kita kenal keilmuannya. Apakah Anda tidak melihat itu? Apakah Anda buta dengan fakta itu? Lihatlah, kalau seandainya Kiai Imad dan kawan-kawan orang yang membahas nasab Pahlawi ini memang tujuannya untuk membenci Nabi, tidak ada para ulama tokoh-tokoh, dari para kiai-kiai, dari para cendekiawan, dari para akademisi, banyak sekali yang mendukung, yang membenarkan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kenapa? Karena yang dilakukan itu sesuai dengan logika, yang dilakukan itu berdasarkan sesuai dengan hati nurani manusia. Ketika orang mengkritik orang yang mengatasnamakan baginda Nabi tapi akhlaknya rusak, itu sama saja mencemarkan nama baginda Nabi. Ketika orang yang mencemarkan nama baginda Nabi ini dikritik, ini sudah selayaknya, sudah wajar sekali. Karena apa? Karena ini bisa mencemarkan nama baginda Nabi, mencemarkan durian-durian Nabi yang asli. Ini yang perlu dipahami oleh Buya Yahya, sehingga Buya Yahya itu tersadar. Yang harus disadar, yang perlu disadarkan hari ini itu adalah Buya Yahya yang pikirannya belum move on, yang belum paham tentang orang yang membahas nasab para Habib ini. Ya, semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.